Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Asri Syakila dan kami dari FG 10 kelas MPKTD Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia akan mempresentasikan purwarupa kami yang berjudul Membangun Jati Diri Menuju Pribadi yang Unggul. Topik pertama yang akan kita bahas adalah jati diriku sebagai cendekia. Dalam memiliki jati diri sebagai cendekia, terdapat beberapa aspek penting yang harus dimiliki, yaitu karakter yang baik, kemampuan untuk berpikir filosofis dan logis, serta etika. Pertama, karakter merupakan sejumlah sifat baik yang menjadi nilai sehari-hari, dan apabila sifat baik tersebut tidak dijadikan perilaku, maka itu hanyalah sebuah nilai dan bukannya sebuah karakter. Lalu, terdapat beberapa kriteria dari karakter, yaitu kebijaksanaan dan pengetahuan, kemanusiaan dan cinta, kesatriaan, keadilan, pengelolaan diri, serta transdensi. Berikutnya adalah filsafat, yaitu suatu usaha untuk menjawab pertanyaan yang biasa kita temukan sehari-hari secara kritis, radikal, sistematis, dan rasional. Filsafat juga bisa kita sebut sebagai seni untuk bertanya. Terdapat 3 cabang dari filsafat, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Selain itu, filsafat juga memiliki beberapa manfaat, yaitu buat kita menjadi lebih kritis, membantu kita untuk menyampaikan pendapat secara jelas, membantu kita untuk melihat sesuatu dengan kacamata yang luas, serta mengembangkan nalar secara jelas. Berikutnya adalah logika, yaitu sebuah studi tentang metode dan prinsip yang digunakan untuk mengkaji penalaran dan membedakan penalaran mana yang tepat dan yang tidak tepat. Logika dapat dibedakan menjadi logika induktif dan deduktif, serta dapat dibedakan juga menjadi logika formal dan logika argumentasi. Logika sendiri memiliki fungsi, yaitu logika adalah cara berpikir yang akan menentukan valid atau tidaknya sebuah argumen. Berikutnya adalah etika, yang merupakan salah satu cabang dari filsafat atau aksiologi yang memfokuskan pada nilai dan moral manusia. Terdapat 3 kaidah dalam etika, yaitu hati nurani, kebebasan dan tanggung jawab, serta hak dan kewajiban. Teori etika juga memiliki 4 macam, yaitu hedonisme, eudemonisme, deontologi, serta utilitarisme. Yang terakhir adalah nilai-nilai UI, yang dimana nilai itu sendiri merupakan suatu aturan yang dijadikan panduan seseorang untuk memutuskan suatu pilihan dalam berbagai situasi sesuai kebutuhannya. Universitas Indonesia itu sendiri memiliki 9 nilai dasar, yaitu kejujuran, keadilan, kepercayaan, kemartabatan, tanggung jawab, kebersamaan, keterbukaan, kebebasan akademik, serta kepatuhan pada aturan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Torik Zuradillah dari grup 10 pada MPKT kelas D. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi terkait dengan jati diriku sebagai warga negara Indonesia yang setia pada Pancasila. Yang pertama saya akan membahas mengenai latar belakang, yaitu meningkatkan rasa cinta tanah air Indonesia dengan berlandaskan Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara demi mewujudkan masyarakat yang mengabdi kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu yang kedua ada poin-poin penting pokok bahasan. Yang pertama ada bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk yang disebabkan oleh kondisi geografis dan sosiologis. Karena kondisi tersebut, Indonesia melahirkan keberagaman suku, agama, etnis, budaya, dan ras yang berkembang di lingkungan masyarakat. Keberagaman ini tentu menjadi suatu unggulan dan ciri khas bagi bangsa Indonesia, sehingga Indonesia bukan hanya dikenal karena memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi juga dikenal karena keanekaragaman dalam budayanya. Dampak terhadap kondisi ini adalah Indonesia menjadi rawan terhadap konflik vertikal maupun horizontal karena adanya perbedaan pendapat dari berbagai golongan masyarakat. Dalam mengatasi hal tersebut, Indonesia memiliki 4 pilar yang dapat dijadikan landasan berkehidupan berbangsa dan bernegara. Di antaranya yang pertama ada UUD 1945, yang kedua ada Pancasila, yang ketiga ada NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Lalu pada bagian kedua ada negara Indonesia. Dasar terbentuknya suatu negara yaitu ada 6. Yang pertama rakyat, kedua wilayah, 3 pemerintah yang berdaulat, keempat pengakuan kedaulatan dari negara lain, yang kelima ada konstitusi, dan keenam ada tujuan negara. Negara Indonesia yang sebagai negara yang berdaulat. Unsur yang dipenuhi Indonesia sebagai negara yang berdaulat ada 4. Yang pertama ada rakyat, kedua wilayah, ketiga pemerintah yang berdaulat, dan keempat pengakuan dari negara lain. Lalu hal dasar lain yang dimiliki oleh Indonesia yaitu bentuk negara, yaitu negara kesatuan yang berbentuk republik sesuai pasal 1 UUD 1945. Lalu yang kedua ada tujuan negara. Yang ketiga ada implementasi nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, sila pertama, sila ini mengandung nilai ketuhanan. Lalu sila kedua, sila ini mengandung nilai kemanusiaan. Sila ketiga mengandung nilai persatuan. Sila keempat mengandung nilai demokrasi, yaitu permusyawaratan. Dan sila kelima mengandung nilai keadilan.
Oke, jadi kesimpulan yang dapat kami simpulkan pada materi ini yaitu sebagai mahasiswa dan warga negara Indonesia yang baik, kita harus menjadi cermin bagi masyarakat dan mencontohkan sifat terpuji dalam menanamkan nilai kebangsaan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Tengku Faisal Resena. Kali ini kita akan membahas tentang jati diriku sebagai warga negara Indonesia yang baik dan anti korupsi. Mengapa sih materi ini sangat penting? Materi ini dilatar belakangi karena maraknya kasus tindak pidana korupsi di Indonesia yang tidak lagi mengenal batas siapa, mengapa, dan bagaimana. Kami bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat Indonesia tentang warga negara yang baik dan perilaku anti korupsi. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini yang pertama untuk mengetahui bagaimana cara menjadi warga negara yang baik dan anti korupsi, yang kedua mengetahui bagaimana dampak masif dan biaya sosial korupsi, yang ketiga mengetahui apa pengertian, bentuk, contoh, dan penyebab korupsi, dan yang terakhir untuk mengetahui bagaimana strategi memberantas aksi korupsi. Nah, untuk pertama kita akan memahami lebih lanjut apa itu korupsi. Pengertian korupsi adalah tindakan yang dilakukan pejabat publik di mana mereka menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Selanjutnya ada bentuk-bentuk korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tindak pidana korupsi dibagi menjadi 7 bentuk. Yang pertama ada penyalahgunaan wewenang sehingga merugikan keuangan negara. Yang kedua ada suap menyuap. Yang ketiga penggelapan dalam jabatan. Yang keempat ada pemerasan. Yang kelima perbuatan curang. Keenam benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan yang terakhir ada gratifikasi. Nah, untuk contoh-contoh korupsi, banyak banget contoh korupsi di sekitar kita. Mungkin contoh salah satunya adalah merugikan keuangan negara dengan menyalahgunakan hak yang dimiliki pejabat, misalnya saat menggunakan mobil dinas untuk keperluan keluarga atau keperluan pribadi lainnya. Nah, apa sih yang menyebabkan korupsi terjadi? Menurut Ghosn Theory, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan korupsi. Antara lain, pertama ada greed atau keserakahan, yang kedua opportunities, kesempatan, yang ketiga ada needs, kebutuhan, yang keempat ada exposure atau pengungkapan. Dan pendapat lain menyebutkan bahwa korupsi disebabkan oleh 3 faktor utama, yaitu terpaksa, memaksa, dan dipaksa. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang dampak korupsi. Tentunya, korupsi yang terjadi tidak hanya berdampak pada satu aspek kehidupan saja. Korupsi telah menimbulkan efek domino yang meluas terhadap eksistensi bangsa dan negara. Korupsi telah memperlemah investasi dan pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia. Selain itu, dampak korupsi terhadap ekonomi bangsa yaitu tingginya angka pengangguran di Indonesia, tingkat pendidikan yang rendah di Indonesia, dan yang terakhir angka putus sekolah yang tinggi. Sekian dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Anugrah Ramadan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang poin ketiga, yaitu strategi pemberantasan dan rencana aksi berantas korupsi. Strategi di sini terbagi menjadi 3, yaitu strategi represif, strategi perbaikan sistem, dan strategi edukasi dan kampanye. Strategi represif di sini merupakan upaya penindakan hukum untuk menjerat koruptor ke pengadilan. Berkat adanya pengaduan masyarakat, hampir sebagian kasus korupsi dapat terungkap. Strategi perbaikan sistem, salah satu contoh perbaikan sistem di Indonesia yaitu mendorong transparansi penyelenggaraan negara seperti KPK yang menerima laporan harta kekayaan penyelenggara negara dan gratifikasi. Strategi yang terakhir yaitu edukasi dan kampanye. Strategi ini merupakan strategi pembelajaran pendidikan tentang anti korupsi yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi. Selanjutnya, ada keterkaitan antar poin-poin yang sudah disebutkan sebelumnya. Bisa dibaca, saya rangkum saja maksud di sini dan tujuan yang di sini untuk menulis makalah ini bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat Indonesia tentang warga negara yang baik dan perilaku anti korupsi. Selanjutnya ada refleksi. Setelah melihat banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia dan pemerintah sangat serius menangani masalah korupsi ini, sehingga kita sebagai warga negara Indonesia diharapkan mampu untuk kepedulian, kerja keras, dan semakin bersemangat memberantas korupsi. Kesimpulan yang dapat diambil setelah mempelajari materi kali ini, yang pertama adalah korupsi dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa.
Yang kedua, kasus korupsi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu pihak, baik itu individu maupun kelompok. Poin yang ketiga yaitu kasus korupsi ini terjadi karena adanya faktor pemicu eksternal. Mungkin pemerintah kurang memberikan sanksi terhadap para koruptor, sehingga banyak sekali pejabat-pejabat yang ingin melakukan korupsi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Bintang Hari Pratama. Sekarang kita masuk ke bab tentang kewirausahaan. Pertama-tama kita harus tahu apa itu kewirausahaan. Definisi kewirausahaan itu sendiri adalah tentang menggunakan kekreatifan diri kita dalam kerangka bisnis untuk menghadirkan atau menciptakan hal-hal baru yang dibutuhkan untuk menghidupkan dunia. Selanjutnya, apa sih tujuan kita melakukan kewirausahaan? Tujuannya sebenarnya banyak, tapi di sini saya persingkat jadi 5. Pertama, meningkatkan jumlah wirausahawan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Menyebarluaskan semangat inovasi dalam kehidupan bermasyarakat, membudayakan semangat kewirausahaan di dalam masyarakat, menumbuh kembangkan kesadaran dan orientasi masyarakat dalam berwirausaha guna menciptakan masyarakat yang mandiri dan tangguh. Menciptakan wirausahawan yang mampu berkontribusi terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, apa sih karakteristik dari si wirausahawan itu sendiri? Di sini saya sudah rangkum menjadi 6 poin. Yang pertama, kreatif dan inovatif. Yang kedua, berani mengambil resiko. Yang ketiga, percaya diri. Yang keempat, jujur dan tekun. Yang kelima, memiliki skill kepemimpinan. Dan yang terakhir itu berorientasi pada tugas dan hasil. Selanjutnya, tadi kita ngomongin tentang kewirausahaan nih, tapi sebenarnya apa sih manfaat yang bisa kita dapat atau masyarakat bisa dapat dari kegiatan kewirausahaan itu? Dibagi menjadi 2. Yang pertama, manfaat kepada pribadi, itu membentuk karakter, menambah networking, melatih untuk memanfaatkan peluang semaksimal mungkin. Kalau manfaat untuk ke masyarakat, itu ada mengurangi pengangguran, menambah lapangan pekerjaan, dan yang terakhir meningkatkan daya beli dan mendorong produktivitas SDM yang ada.